Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Meraih cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombu. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persija Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persija Jember, Bayu pindah ke Perseka Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Berdasarkan teks tersebut, kita ketahui bahwa cita-cita Bayu Gatra adalah menjadi pemain sepak bola profesional. Adapun halangan yang dihadapi adalah jarak rumah ke tempat latihan cukup jauh, yaitu butuh waktu 45 menit dan Bayu mengalami cedera lutut. Namun demikian, Bayu memiliki sikap pantang menyerah, rajin berlatih, kerja keras, dan gigih. Adapun usaha yang dilakukan adalah berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju ke lokasi latihan, operasi agar sembuh dari cederanya, dan meningkatkan porsi latihan. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-cita? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bagaimana penggunaan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Nah, sekarang lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran ini. Golongkan puisi-puisi tersebut termasuk ke dalam puisi sedih, riang, atau puisi yang penuh pengharapan. Sekarang waktunya kita mengamati.
Tahukah anak-anak bahwa setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya? Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Amatilah beberapa tempat ibadah yang ada di daerahmu. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Perhatikan contoh berikut ini. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap agama memiliki tempat ibadah dan digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kalian telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kalian akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Apakah yang dimaksud dengan montase? Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas gambar, gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah, lem kertas, gunting, alat gambar seperti pensil, spidol, pensil warna. Cara kerja: pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Langkah terakhir adalah sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh karya montase. Anak-anak, cukup di sini dulu materi pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.